Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joni Walter Etria Siramli, NPM 182006555. Jadi, saya di sini untuk memenuhi tugas perencanaan pembangunan yang berupa wawancara, dan saya di sini sudah bersama dengan Bapak Sekcam dari kantor Kecamatan Ngalong. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Nah Pak, pertanyaan yang pertama, persepsi Bapak tentang pembangunan di daerahnya atau pembangunan tingkat provinsi atau pembangunan nasional yang sedang berjalan atau berlangsung. Nah, itu gimana persepsi Bapak? Jadi menurut kami di sini adalah bahwa pembangunan pada masa ini, khususnya tahun anggaran 2001, jadi dari tahun 2020 ke 2021 memang ada sedikit penurunan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu pembangunan itu tetap ada peningkatannya. Pembangunan yang kita pahami bukan hanya terkait masalah fisik, sarana prasarana, tetapi juga pembangunan masyarakat. Bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat itu juga merupakan bagian dari pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Pembangunan fisik, adanya pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan lintas provinsi, ataupun pembangunan jalan dan jembatan yang merupakan kewenangan oleh pemerintah pusat juga dilaksanakan. Dan mengenai pembangunan yang sifatnya sosial kemasyarakatan, itu termasuk adanya pemberian bantuan tunai maupun non tunai kepada masyarakat. BST kah itu atau kayak beras, dulu namanya raskin, sekarang kan rastra gitu, dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari pembangunan kepada masyarakat dengan bentuk yang berbeda ya. Oke, begitulah jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Harapan atau keinginan Bapak tentang wacana atau rencana pembangunan di daerah atau pembangunan provinsi atau pembangunan nasional pada masa sekarang maupun masa yang akan datang, itu seperti apa Pak? Ya, pada yang masa sekarang, rencana pembangunan ataupun ya yang kita harapkan baik pembangunan bidang fisik itu khususnya, artinya yang mana jalan-jalan, jembatan-jembatan yang kewenangannya dari pemerintah pusat agar ditingkatkan lagi. Artinya akses khususnya Kalimantan Selatan itu tidak ada hambatan secara jalan nasional, artinya bagus, mulus, baik. Kemudian yang jalan merupakan kewenangan pemerintah provinsi juga, lintas kabupaten kota ini juga harus bagus dan ditingkatkan. Artinya mana akses jalan yang saat ini terhambat, adanya kerusakan, agar segera dapat diperbaiki. Kemudian yang menjadi kewenangan kabupaten kota, pembangunan sarana prasarananya, lintas kecamatan, lintas desa yang merupakan kewenangan oleh pemerintah kabupaten juga, ya mudah-mudahan secara rutin ataupun berkala juga dapat meningkat dengan baik.
ya bukan hanya jalan dan jembatan, tetapi pembangunan dari hal lain. Misalkan internet masuk desa sangat kita butuhkan. Anak-anak sekarang zaman COVID ini, maka mereka selalu memanfaatkan dengan sistem daring. Nah, itu internet sangat dibutuhkan. Nah, untuk itulah semoga saja nantinya ya sampai dengan pemerintah desa juga adalah penyediaan akses atau pos-pos untuk masyarakat, khususnya para pelajar itu dapat belajar secara daring melalui tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa gitu. Oke, kemudian ke nomor 3. Apa pendapat Bapak tentang ATHG yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah atau pembangunan provinsi atau pembangunan nasional, baik berupa ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan, baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha, maupun LSM? Jadi sebenarnya dalam pembangunan itu memang adanya ancaman, hambatan, dan itu tadi yang disebutkan, itu sebenarnya merupakan motivasi kepada pemerintah daerah agar dapat melaksanakan pembangunan sampai ke pelosok-pelosok itu. Sebenarnya kita ini khususnya Kalimantan Selatan kan tidak seperti kayak pembangunan kita di daerah Papua. Jadi kita di sini ya sangat aman. Ancaman itu dari mana? Ancaman dari kita ini khususnya adalah tentang keadaan ya alam dan lingkungan saja. Misalkan ada banjir yang besar, itu proses pembangunan pasti akan terhambat. Nah, kalau itu tidak ada, kalau masyarakat sampai dengan LSM itu sebenarnya sebagai motivasi. Karena apa? Karena mungkin dilihat bahwa ada hal-hal perlu untuk dibangun, ditingkatkan di suatu tempat atau daerah, tetapi sampai saat ini masih belum terjangkau oleh pemerintah. Nah, itu bagian dari motivasi, bukannya ancaman yang yang membuat kendor oleh masyarakat, membuat kendor pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Tidak itu. Kemudian ya berkaitan dengan hambatan, jadi pemerintah daerah dengan RPJMD-nya yang mengacu pada RPJMN nasional itu pasti melihat tentang bagaimana kondisi anggaran ataupun keuangan daerah. Itu kan merupakan hambatan. Ketika tidak ada uang, tidak ada anggaran, itu memang susah untuk melaksanakan pembangunan yang sifatnya multi-year ataupun yang berskala besar gitu. Kalau untuk yang pembangunan yang sifatnya kecil, mudah, dan itu sudah tertuang pada RPJMD ataupun Renstra SKPD, maka itu akan dapat dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 4. Apakah sumber biaya pembangunan di daerah atau pembangunan di provinsi atau pembangunan nasional selama ini cukup, dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan tersebut? Ya. Jadi biaya-biaya pembangunan dalam berbagai hal tentu pertama disampaikan melalui RPJMN nasional, dan RPJMN nasional itu yang disampaikan oleh Presiden dalam setiap tahunnya, maka itu akan diikuti oleh RPJMD oleh provinsi, kabupaten, kota. Jadi itu semuanya mengacu di sana. Ketika adanya defisit anggaran, kekurangan anggaran pada
pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, maka ada yang namanya anggaran ataupun bantuan-bantuan keuangan dari pihak ketiga atau swasta atau masyarakat. Itu adalah misalkan dari perusahaan, itu bisa menjadi sumber anggaran baru. Dana-dana itu dengan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian bantuan hibah dari luar negeri, nah itu juga bisa menjadi sumber pembangunan secara nasional sampai dengan di daerah. Dan itu semuanya dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar apa-apa yang akan dilaksanakan itu tidak bertentangan secara hukum. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada? Kalau kita lihat ya di berbagai daerah, khususnya kalau di pusat, dia ingin mengembangkan sektor-sektor itu, khususnya pariwisata. Maka yang ada, pemerintah pusat sekarang kan sudah membenahi juga untuk pembangunan akses jalan secara nasional. Misalkan kita mempunyai tol pertama di Kalimantan, nah di Kalimantan Timur. Nah itu juga merupakan menuju untuk akses perekonomian masyarakat, bukan hanya level daerah, tetapi itu level nasional. Kemudian khusus untuk misalkan kita di Kabupaten Balangan, itu sesuai dengan visi misi Bupati Balangan, maka berbagai macam sektor, khususnya perekonomian masyarakat, dan dalam hal ini juga pariwisata menjadi konsen untuk pemerintah. Jadi menata lagi bagaimana akses yang menuju arah tempat wisata itu lebih baik. Wisata pasti berkaitan dengan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Nah, itulah menjadi konsen untuk pemerintah, bahkan ya seluruh pemerintah di daerah juga dia menonjolkan sektor wisata. Namun tentu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketika kawasan wisata itu memasuki lahan atau wilayah hutan lindung, karena ada peraturan yang lain. Kemudian adanya bantuan terhadap